Yang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Keplers yang terdiri dari saya sendiri yaitu Wardi Syefa Sufaida dan rekan saya yaitu Hana Cahya Marani. Baik, pada evaluasi praktikum rancangan percobaan kali ini, soalnya yaitu mengenai Syahrul, seorang mahasiswa pertanian yang akan melakukan penelitian mengenai kombinasi kultivar padi dengan pupuk yang digunakan terhadap hasil panen padi. Penelitian dilaksanakan pada lahan yang memiliki tingkat kesuburan yang berbeda dengan 3 tingkatan kesuburan. Kultivar padi ditempatkan sebagai petak utama yang terdiri dari 2 jenis, yaitu Inpari 11 dan Inpari 12. Pengaruh kombinasi pupuk ditempatkan sebagai anak petak terdiri dari 4 aras, yaitu NPK, KCL, TSP, dan urea. Berikut data hasil percobaannya. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari percobaan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pada kombinasi kultivar padi dengan jenis pupuk terhadap hasil panen padi. Seperti kita ketahui tadi bahwa kultivar padi terdapat 2 jenis, yaitu Inpari 11 dan Inpari 12. Sedangkan jenis pupuk yang digunakan yaitu NPK, KCL, urea, dan TSP. Oke, untuk yang soal nomor 2 yaitu kita menentukan H0 dan H1. Untuk H0-nya, kita menentukan bahwa kombinasi kultivar padi dengan jenis pupuk mampu memberikan pengaruh terhadap hasil panen padi. Sedangkan untuk H1 yaitu kombinasi kultivar padi dengan jenis pupuk tidak memberikan pengaruh terhadap hasil panen padi. Baik, untuk soal nomor 3, Bagian A, kita diminta untuk menentukan perlakuan apa yang diberikan dari percobaan tersebut. Perlakuan yang diberikan yaitu berupa Inpari 11 dengan NPK, Inpari 11 dengan KCL, Inpari 11 dengan TSP, Inpari 11 dengan urea, kemudian Inpari 12 dengan NPK, Inpari 12 dengan KCL, Inpari 12 dengan TSP, dan Inpari 12 dengan urea. Untuk bagian B, kita diminta untuk menentukan bentuk satuan percobaan. Seperti kita ketahui bahwa bentuk satuan percobaannya yaitu lahan padi dengan 3 tingkatan kesuburan. Bagian C, jumlah satuan percobaan yang kita lakukan yaitu 24, didapatkan dari 3 kali ulangan dikali dengan 8 kali perlakuan. Kemudian bagian D, bentuk satuan cuplikan untuk setiap peubah yaitu berupa tanaman padi. Bagian E, berapa satuan pencuplikan satuan percobaannya? Dapat kita ketahui bahwa satuan pencuplikan terdapat dari 4 tanaman padi untuk setiap jenis perlakuan yang sama. Sedangkan bagian F diminta untuk menentukan jumlah ulangan, yaitu sebanyak 3 ulangan. Dan untuk bagian G, kita diminta untuk menentukan jumlah faktor perlakuan, yaitu terdapat 2 jenis, yaitu kultivar dan pupuk. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana kita disuruh untuk menentukan data sekunder. Nah, data sekunder yang sudah tertera pada tabel di soal itu di sebelah kiri. Kemudian kami lebih rincikan tabelnya berada di sebelah kanan. Mungkin kalian bisa lihat di sebelah kanan kami, kita bedakan secara kultivar, pupuknya, blok ataupun ulangannya, dan hasilnya begitu. Nah, untuk soal selanjutnya, nomor 5, kita diminta untuk menentukan dan menjelaskan tahapan pengolahan data yang dilakukan sebelum uji lanjut. Untuk mengerjakan soal nomor 5 ini, sekarang kita akan move dulu ke RStudio. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Siap. Nah, jadi teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 5 tadi, kita akan menggunakan RStudio.
Nah, rancangan yang kita gunakan yaitu rancangan split plot. Kenapa kita menggunakan rancangan split plot? Karena seperti yang kita ketahui pada soal bahwa diketahui terdapat aras petak pada percobaan tersebut, sehingga rancangan yang cocok yang kita gunakan adalah split plot. Nah, pada RStudio, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginput data. Untuk menginput data, sebelumnya kita harus mengcopy data sekunder yang sudah kita buat terlebih dahulu dari Excel. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, bahwa sebelumnya kita sudah menyusun terlebih dahulu data sekunder yang kita susun dari soal tadi, teman-teman. Nah, jadi kita kelompokkan berdasarkan kultivar, kemudian bagian pupuk, kemudian bagian blok, dan hasilnya. Nah, di sini saya menggunakan istilah kultivar, inokulasi, blok, dan bercak supaya memudahkan kita dalam menginput data di sintak-sintak nanti. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu data yang sudah kita buat. Kemudian kita akan beralih ke RStudio untuk menginput data sekunder yang sudah kita buat. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengcopy data sekunder yang sudah kita buat, sekarang kita tinggal run aja nih, teman-teman, sintak-sintak yang sudah ada di RStudio. Pertama, kita akan run bagian input data. Kemudian, otomatis data yang sudah kita copy tadi akan muncul di RStudio kita. Seperti ini ya, teman-teman. Sehingga kita bisa run untuk sintak selanjutnya. Kemudian kita bisa cek struktur data frame. Kita run ya, teman-teman. Dan akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita run lagi, teman-teman, untuk mendapatkan ANOVA dari data yang kita punya. Nah, dari hasil run dari sintak ANOVA, kita dapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Diketahui derajat bebas, kemudian ada juga nilai p-value. Nah, nilai ini yang nanti akan menjawab soal nomor 5, karena setelah ini kita akan masuk ke uji lanjut, gitu, teman-teman. Mari kita beralih ke PowerPoint. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan pengolahan data melalui RStudio, kita dapatkan hasil uji ANOVA seperti tertera pada PowerPoint ini. Kita ketahui bahwa pada perlakuan blok didapatkan nilai p-value sebesar 0,08211. Pada perlakuan pupuk kita dapatkan p-value sebesar 0,05793. Dan pada perlakuan kultivar mendapatkan nilai p-value sebesar 0,00295. Nah, dari ketiga perlakuan tersebut, kita dapat ketahui bahwa ketiganya memberikan pengaruh yang berbeda nyata karena memiliki nilai p-value kurang dari alfa yang besarnya 0,05 sehingga menghasilkan nilai yang signifikan. Nah, pada interaksi antara blok dan pupuk didapatkan nilai p-value sebesar 0,559938 dan pada perlakuan interaksi antara pupuk dan kultivar didapatkan nilai sebesar 0,49345. Sedangkan dari kedua perlakuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa keduanya tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata karena nilai p-value-nya lebih dari alfa, sehingga menghasilkan nilai yang tidak signifikan. Nah, dari penjelasan saya tadi, kita dapat ketahui bahwa perlakuan yang paling signifikan adalah perlakuan pupuk karena memiliki nilai p-value yang paling kecil atau memiliki jarak yang paling jauh dengan alfa. Itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini di soal nomor 6 kita disuruh untuk menjelaskan uji asumsi data secara plot dan p-value. Mungkin secara jelasnya kita akan menggunakan RStudio ya, teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang kita beralih lagi ke RStudio. Setelah kita melakukan pengolahan data dengan ANOVA, sekarang kita akan lanjut ke pengolahan data dengan uji lanjut. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita run dulu di Sintak nomor 16 untuk mengetahui uji-uji apa yang error, gitu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya kita run di Sintak nomor 20 untuk mengetahui hasil uji dengan plot diagnostik. Nah, pokoknya kalau misalnya di RStudio kita run dari bagian atas yang sebelum gap ini, spasi ini, hingga ke bagian akhir sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari sintak-sintak tersebut. Nah, selanjutnya kita run lagi untuk bagian uji asumsi. Teman-teman. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil sintak plot diagnostik, kita dapat mendapatkan hasil berupa gambar seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita akan beralih ke PowerPoint. Oke, tadi terima kasih untuk Hana sudah menjelaskan melalui RStudio. Jadi untuk yang tadi ditampilkan sama Hana, mungkin data plot-nya itu seperti ini ya teman-teman, gambar plotnya ya lebih tepatnya. Ini ada gambar plot residual versus fitted, kemudian ada normal QQ dan skala location-nya ya bisa dilihat. Kemudian dari uji asumsi tersebut dihasilkan bahwasannya P value-nya itu senilai 0,15263. Dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya pada kurva residual versus fitted data homogen dan asumsi memiliki nilai yang terpenuhi karena titik-titik pada grafik tersebut menyebar tanpa pola. Jadi di kurva residual ini dia itu grafiknya menyebar tanpa pola ya teman-teman, sedangkan menurut kurva normal QQ sebaran data yang dimiliki termasuk distribusi normal yang disebabkan data masih satu jalur dengan garis linier. Jadi datanya itu masih linier. Mungkin bisa kita lihat di di soal sebelumnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dari residual versus fitted kurvanya ini dia menyebar ya teman-teman, tidak mengikuti garisnya. Nah, sedangkan normal QQ di sini dia itu mengikuti jalurnya. Jadi dia itu searah dan dia itu dinamakan linier begitu teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita lanjut di soal selanjutnya. Baik, untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menentukan dan menjelaskan uji lanjut yang digunakan. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengolahan data dengan ANOVA dan juga ke RStudio. Oke, nah jadi pada percobaan kali ini kita akan kenapa kita menggunakan uji lanjut LSU.NET nanti akan dijelaskan lanjut di PowerPoint. Nah saat ini kita run terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data dari uji lanjut yang akan kita lakukan. Nah sekarang kita tempatkan kursor pada sintak nomor 29, kemudian kita run. Oke teman-teman, nah
Dari sini kita bisa melihat bahwa setelah kita lakukan uji lanjut dengan LSD-Dunet, didapatkan beberapa data yang terdiri dari estimate atau perkiraan, kemudian ada juga error, kemudian juga p-value. Nah, di sini data yang kita gunakan itu yaitu dari bagian intercept hingga cultivar impari nomor 12. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai data dari hasil uji lanjut ini, kita akan move ke PowerPoint. Oke, teman-teman. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan uji lanjut LSD-Dunet, yaitu karena percobaan yang kita lakukan ini memiliki jumlah perlakuan tidak lebih dari 3 dan memiliki hasil ANOVA yang signifikan dan bertujuan untuk membandingkan perlakuan dengan kontrol. Itu teman-teman. Untuk soal selanjutnya kita membahas sebuah kesimpulannya ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwasannya hasil uji lanjut LSD-Dunet bisa kalian lihat di sini ada intercept atau biasa disebut dengan cultivar impari 12, kemudian ada blok 3, pupuk NPK, pupuk TSP, pupuk urea, dan cultivar impari 12. Sehingga disimpulkan bahwasanya perlakuan cultivar impari 11 dan 12 signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata karena memiliki nilai p-value kurang dari 0,001 dan 0,0466 yang dimana nilai p-value itu kurang dari alfa. Sedangkan perlakuan pupuk dan NPK dan pupuk dan TSP serta pupuk dan urea tidak memiliki hasil yang signifikan karena memiliki nilai p-value lebih dari alfa atau 0,005. Kemudian dari seluruh uji yang kita lakukan dari awal hingga akhir bahwasanya H0 diterima sehingga cultivar impari 11 dan 12 memberikan pengaruh yang nyata pada hasil panen padi. Oke, sekian dari kelompok Keplers. Saya Ivala dan rekan saya Hana Cahya Maharani. Sekian dari kami mohon maaf. Selamat siang semuanya. Siang semuanya, terima kasih.